Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas lanjutan dari materi minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita membahas tentang metode dasar, kali ini kita akan membahas metode yang sangat khusus, yakni metode rekursif dengan beberapa contohnya sekaligus. Oke, metode rekursif itu sebenarnya metode biasa, cuma di dalam metode ini ada statement yang memanggil metode itu sendiri. Jadi misalkan kita punya metode X, di dalam badan metodenya itu metode X dipanggil lagi. Jadi teknik rekursif itu teknik memanggil metode secara berulang-ulang. Nah, kenapa kita menggunakan metode rekursif? Teknik rekursif ini membantu pemecahan persoalan menjadi lebih kecil. Jadi saat terjadi pemanggilan metode itu sendiri, persoalannya dipecah menjadi lebih mudah diselesaikan. Nah, ini akan lebih mudah dijelaskan dengan contoh. Nah, kita akan gunakan salah satu contoh yang cukup populer, yakni menggunakan teknik rekursif untuk menghitung nilai ke n pada deret Fibonacci. Oke, apa itu deret Fibonacci? Tolong perhatikan rangkaian urutan nilai pada deret ini. Setiap nilai di sini, kecuali dua nilai yang pertama, merupakan jumlah dari dua nilai sebelumnya. Di sini misalkan 2 adalah jumlah dari 1 dan 1. 3 di sini merupakan jumlah dari 2 dan 1. 5 adalah jumlah dari 2 dan 3. 8 5 dan 3, dan seterusnya. Ini disebut dengan deret Fibonacci. Kita bisa menghitung, misalkan ini kita katakan deret ke-1, kedua, nilai suku ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita dapat menghitung nilai ke n pada deret ini dengan menggunakan logik yang tadi, bahwa setiap nilai dari suku ke n adalah jumlah dari dua suku sebelumnya, kecuali pada suku pertama dan suku kedua. Nah, kita coba dalam bentuk kode. Kita siapkan metodenya dulu, tentunya metode main, agar program kita bisa dijalankan. Kemudian kita siapkan metode untuk Fibonacci-nya, metode statik tentu. Kemudian keluarannya adalah integer, kita beri nama saja Fibonacci. Dia menerima parameter argumen berupa integer juga, satu saja. Ini metode kita. Nah, apa yang kita ketahui tadi, bahwa setiap deret Fibonacci merupakan, setiap suku pada deret Fibonacci merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa seandainya ini adalah hasilnya, hasilnya ini merupakan hasil perhitungan dari suku sebelumnya, suku pertama sebelumnya, dan suku kedua sebelumnya. Kemudian kita return fib. Oke, perhatikan lagi bahwa nilai yang kita inginkan merupakan jumlah dari nilai suku sebelumnya, nilai dua suku sebelumnya. Jadi n-1 dan n-2. Oke. Lantas kalau strukturnya seperti ini, kapan metode ini berhenti?
Artinya kan kalau seperti ini dia akan terus memanggil dan nggak selesai-selesai. Nah, dalam teknik rekursif kita mengenal apa yang namanya base case. Base case itu base dasar. Jadi situasi di mana kita tidak perlu lagi memanggil metode yang sama. Jadi ujung dari teknik rekursif. Nah, kita tahu bahwa dalam deret Fibonacci ujungnya adalah 2 suku pertama yang nilainya adalah 1. Jadi saat n sama dengan 1 dan n sama dengan 2, maka yang keluar adalah 1 sebagai nilainya. Ini bisa kita tambahkan dengan logic conditional. If n lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 2, maka return 1. Atau agar tertib kita deklarasikan fib di sini. Fib sama dengan 1. Kemudian jika tidak, maka fib sama dengan jumlah dari 2 suku Fibonacci sebelumnya. Kita coba kita keluarkan nilai deret Fibonacci sampai n sama dengan 5. Kita cetak layar. Oke, stack overflow berarti program kita nggak berhenti, ada sesuatu yang salah di sini, kurang else. Oke, jangan khawatir saat kalian menjumpai error dalam kode itu tuh suatu hal yang pasti. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki errornya ada di mana. Jadi jangan panik, jangan apa, kalau ada error ya selesaikan. Oke, ini 1 1 2 3 seperti pada deret yang pernah kita perlihatkan. Coba kita coba dengan angka yang lebih besar, misalkan sampai 9 atau 10, terus sama dengan 1 1 2 3 bla 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 bla. Ini sudah benar ya. Sekali lagi, pada teknik rekursif hasil dari satu metode itu bergantung pada pemecahan case saat metode itu dipanggil menjadi case yang lebih kecil. Dalam konteks ini, dalam konteks Fibonacci n merupakan jumlah dari Fibonacci yang lebih kecil, yakni n-1 dan n-2. Kemudian dikenal ada base case yang menjadi stopper, jadi di mana perulangan berhenti. Kenapa? Karena metode yang memanggil dirinya sendiri nggak akan berhenti sampai kita menyediakan case di mana ia berhenti. Di contoh di sini bahwa saat n sudah lebih kecil dari 9/2, saat n lebih kecil sama dengan 2, maka Fibonacci-nya, suku Fibonacci-nya adalah 1. Oke, sekian untuk contoh ini. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya.